Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, masuk dalam ibadah Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa atas hari yang baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan pada hari ini ya Bapa, kami ingin kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, kesabaran agar dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang melayani, kiranya Engkau juga memberikan hikmat agar dapat melayani dengan sepenuh hati, melayani adik-adik kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus pimpin kami, jaga setiap kami ya Bapak, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kita angkat pujian ini, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, Bapa Surgawi. Dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku,
Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang ke ibadah sekolah minggu pagi ini. Ya, untuk hari ini kakak akan menceritakan ya cerita yang ada hubungan mungkin tentang emosi, mungkin tentang kepercayaan diri, jati diri, mungkin lebih tepatnya ya. Mungkin tentang rasa nggak enak dan sebagainya. Nah, makanya dalam PPT ini kelihatan ya banyak emoji-emoji mungkin bentar ya biar kakak mau menunjukkan pen. Ada nggak ya di sini? Ya, pen. Nah, ini kan misalnya nih, ini emosinya mungkin kaget kali ya. Atau mungkin kakak bisa klik slide-nya berikutnya. Oke, ya nih. Ini mungkin seneng banget nih mukanya. Terus mungkin ini antara kaget atau enggak bingung mungkin ya, bingung. Atau yang ini mungkin kayak kalau misalnya adik-adik lihat anjing atau kucing yang lucu, jadi kayak gitu kan ya. Nah, terus ini senang sekali juga. Nah, mungkin ini marah gitu kan ya. Kayak saya ambil. Tapi ya mungkin ini marah. Terus mungkin ini um, apa ya? Mungkin kayak lagi nggak tahu nih mau bicara tentang apa gitu kan ya. Nah, mungkin adik-adik pernah ada dalam situasi di mana ya antara adik-adik senang atau marah atau kaget atau apa gitu, dan mungkin adik-adik kurang tahu nih apa sih yang harus disampaikan kepada orang tuanya gitu. Atau misalnya adik-adik merasa, oh kalau misalnya aku bilang ini kayaknya nanti orang tua marah gitu karena aku telah membuat ini. Itu mungkin ada perasaan seperti itu kali ya yang muncul. Nah, jadi sebelum kakak lanjut dengan penjelasan itu, kakak mau menunjukkan sebuah gambar. Sebuah gambar. Ya, sebenarnya dua gambar sih di layar adik-adik bisa dilihat di sini di kiri dan di kanan. Mungkin adik-adik ada yang kenal ini siapa? Ada, mungkin yang kiri, yang kanan pernah nonton filmnya, atau mungkin ada beberapa adaptasi sih, ada yang live action, atau misalnya ada yang kartun versi yang lain juga. Ada yang pernah? Ayo, oke. Kakak akan sebut ya. No, kakak akan kasih waktu 3 detik. Pasti ada yang tahu kok. 3, 2, 1. Yes, jadi ini tokohnya ada di sebelah kiri ada Pinocchio, sebelah kanan ada Geppetto. Nah, kalau misalnya ada yang tahu misalnya Pinocchio, jadi Pinocchio ini adalah um, anak kecil yang spesial ya, yang unik, yang berbeda. Kenapa? Karena dia ini adalah puppet. Apa ya puppet dalam bahasa Indonesia? Ya pokoknya ini dia adalah mainan terbuat dari kayu. Nah, yang buat itu siapa? Ini di yang sebelah kanan Bapak Geppetto. Nah, jadi pada satu malam Pinocchio ini berdoa, bisa dibilang ya berdoa ke bintang di langit, terus tanya, boleh nggak ya aku menjadi anak laki-laki sesungguhnya gitu kan, karena kan dia terbuat dari kayu, dia terbuat dari tali gitu kan ya, jadi kayak ya kok sebagai anak-anak ya berarti bukan beneran dong, bukan orang sesungguhnya gitu dengan tubuh yang ada daging, darah dan sebagainya.
Nah, suatu hari terjadilah, maksudnya kabul gitu. Kemintaannya, tapi ada satu hal spesial yang terjadi. Ini sebagai um, terms and services. Maksudnya ini sebagai janji kepada Pinocchio kalau misalnya dia akan menjadi anak yang baik gitu. Nah, apa yang terjadi jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya adik-adik tahu kisahnya tentang Pinocchio, jadi Pinocchio itu kalau misalnya dia berbohong, hidungnya akan menonjol. Setiap kali dia berbohong akan lebih panjang lagi, akan lebih panjang lagi, gitu. Seperti ini nih yang digambar di sini yang sebelah kiri. Nah, waktu untuk mengecilkan hidungnya, dia itu harus antara jujur mengatakan apa yang benar atau enggak melakukan kayak kalau misalnya nonton filmnya itu kayak adalah um, kayak tindakan-tindakannya gitu kan, dia berjalan kemana sampai masuk ikan paus kayak tadi Alkitab itu dan sebagainya. Pokoknya kalau misalnya adik-adik punya waktu untuk nonton sama orang tuanya, nonton, bagus kok filmnya. Nah pokoknya ya ini supaya untuk menyajikan kalau misalnya Pinocchio itu adalah anak yang baik gitu. Nah untuk kisah ini mungkin untuk kisah ini khususnya Pinocchio ada berada dalam keadaan-keadaan di mana di filmnya ada keadaan-keadaan di mana Pinocchio itu kurang tahu, maksudnya apa sih yang harus dilakukan gitu, karena dia tahu apa yang benar, tapi mungkin di luarnya itu menuntut dia untuk melakukan hal yang berbeda gitu. Jatuhnya dia harus berbohong untuk supaya ya bisa ya bisa mungkin gaul lah dengan orang lain gitu, untuk tanda kutip menjadi orang manusia sesungguhnya gitu. Nah mungkin pesannya agak dalam, tapi nanti kakak akan menjelaskan lebih lagi dengan ya akan jelaskan lebih rinci lagi. Nah mungkin kalau misalnya adik-adik pikir, kayaknya di Alkitab ada deh kisah tentang orang yang pernah membohong ya gitu. Benar adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu ada kisah tentang Petrus dan Yesus. Ya jadi tentunya adik-adik tahu kalau misalnya ya Yesus di ya pada saat Yesus membawa salibnya, kan Yesus harus membawa salibnya sendiri kan ya. Nah itu pada saat itu Petrus mengikuti dia. Petrus mengikuti dia dan melihat dari belakang dan sebagainya. Nah selama prosesi apa ya perjalanannya acara Yesus disalibkan, ada nih Petrus berinteraksi dengan orang-orang lain yang ya tentunya yang percaya kalau misalnya Yesus itu harus disalibkan gitu, harus mati gitu. Nah jadinya mereka selalu tanya ke Petrus, Petrus, bukannya kamu salah satu pengikut Yesus ya? Bukannya kamu salah satu orang yang selalu jalan sama Yesus gitu. Terus karena Petrus gugup gitu dan takut gitu dengan suasananya, dia agak jaim juga, maksudnya dia harus jaga image gitu kan, dia nggak tahu nih harus ngapain. Pada akhirnya dia berbohong gitu supaya dia bisa setidaknya saya masih disukai nih sama orang lain gitu kan, masih bisa bergabung dengan orang lain, jadi dia bohong gitu. Nah ini pertama kali terjadi. Misalnya satu kali dia bilang, oh enggak, aku nggak tahu kok Yesus siapa gitu. Yesus siapa? Hah? Yesus gitu. Nah terus berjalannya waktu, ada satu lagi nih yang menuju ke Petrus terus bilang, Petrus, bukannya kamu salah satu pengikut Yesus ya? Nah terus tetap Petrus bilang, Yesus siapa? Aku nggak tahu kok. Gitu. Nah terus ketiga kalinya terjadi, ada orang yang tanya, Petrus, kamu Petrus kan ya? Bukannya kamu salah satu pengikut Yesus ya? Nah, terus jadilah ketiga kalinya Petrus bilang, enggak kok, aku nggak tahu kok Yesus itu siapa. Gitu. Nah, setelah itu
ada muncullah ayam, ya. Um, Sebenarnya ayamnya mungkin ada, sudah ada di situ atau misalnya muncul, nggak tahu, kita nggak tahu. Terus ayam itu berkokok 3 kali setelah Petrus membohong ketiga kalinya. Nah, apa sih hubungan cerita Petrus dengan Pinocchio dan masalah tentang berbohong dan ingin menjadi ingin bis apa ya tidak ingin supaya orang lain nggak suka sama mungkin diri sendiri, mungkin diri kamu sendiri dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini adik-adik, sikap Petrus dan Pinocchio yang berbohong tidaklah baik untuk dicontoh. Kenapa? Walaupun mungkin pada saat itu ya adalah orang-orang lain yang memaksa mereka untuk percaya satu hal atau untuk melakukan hal-hal yang mereka nggak mau gitu, dan pastinya ya mereka merasa cemas, apa sih aku harus lakukan ya, apa ya, dan karena mereka sangat mempunyai fiksasi, mereka benar-benar mau orang lain menyukai mereka mau untuk fit in, untuk ya bersatu lah sama mereka gitu, untuk gaul sama mereka gitu. Jatuhnya ya mereka berbohong dan berbohong gitu. Jadi saat berbohong, ya Pinocchio dihukum hidungnya menjadi panjang. Saat berbohong, Petrus merasa sedih. Kenapa? Karena ya Petrus, Yesus itu seperti bisa dibilang kan, Gepetto itu ayahnya Pinocchio. Ya pembimbingnya lah gitu. Ya Yesus itu adalah pembimbingnya Petrus. Selama ini kalau misalnya ya pasti kalau misalnya adik-adik pernah dengar cerita-cerita di Alkitab yang lainnya, Petrus itu salah satu pengikut paling loyal, paling dekat ke Yesus gitu. Ya salah satu pengikut yang benar-benar mengikuti Yesus gitu. Jadi pada saat dia berbohong supaya dia nggak dihakimin orang lain, ya dia merasa sedih, sedih banget gitu. Nah, berbohong itu ya apa, tapi yang membuat tindakan mereka itu bersalah, mungkin mereka menyesal dan sebagainya. Tapi yang salah tentang kata-kata mereka itu bukan karena mereka, ya pasti ini mungkin lebih tepatnya karena mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar. Berbohong itu berkata yang salah atau yang tidak atau yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan menjadikan ya Tuhan sedih. Kalau misalnya nih adik-adik, ya ada adik-adik yang mempunyai teman sahabat, terus tiba-tiba sahabatnya ya pokoknya teman-teman udah sering bantu nih sahabat ini gitu kan, sering berteman sama sahabat ini, terus sahabat ini bilang um, di kumpulan orang lain ya, maaf kamu siapa ya, ke adik-adiknya. Terus adik-adik kan bingung kan, pasti kan kita sahabat nih gitu. Terus orang lain ini tetap maksa, maaf aku kayaknya nggak tahu deh kamu siapa gitu, berbohong supaya mungkin sahabat ini bisa um, bergaul dengan orang yang bisa dibilang lebih keren gitu ya. Nah, pasti ada yang merasa sedih, gitu. Merasa, kan aku selama ini udah membantu kamu, udah bersama, udah di sebelah kamu, maksudnya untuk semua rintangan dan sebagainya gitu. Kok kamu di sini malah menolak aku gitu. Jadi ya seperti itu, berbohong itu menolak kenyataan kenyataan, dan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah rencanakan gitu. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang Tuhan membuat gitu. Makanya itu berbohong itu salah gitu. Itu bisa menyakiti orang lain, itu bisa ya itu tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama berbohong itu sebenarnya ada dalam bentuk-bentuk lainnya. Kayak misalnya adik-adik merusak um, sesuatu gitu kan. Terus supaya orang tua adik-adik gak marah, adik-adik bohong gitu.
Tapi kenyataannya apa? Itu rusakan ya. Terus apa yang adik-adik harus lakukan? Yang harus jujur. Oke, kasih ke orang tua. Kalau orang tua marah, oke, em, pasti ya mungkin ya itu mainannya memakan uang dan sebagainya gitu kan ya. Pasti orang-orang tua ngerti mungkin yang nonton video ini gitu. Nah, karena itu makanya kejujuran itu sangat penting gitu karena kejujuran itu juga menunjukkan kamu sebagai orang itu seperti apa. Apa kamu orangnya um, ingin selalu menutupi supaya kesannya lebih baik di depan orang lain. Tapi kalau misalnya kesan atau kelihatannya seperti itu, tapi kenyataannya enggak, pada akhirnya itu berbohong kepada siapa? Tadi kakak sudah jelasin, kepada Tuhan. Nah pastinya kalau misalnya kita berbohong atau berdosa kepada Tuhan, itu ya sangat enggak baik adik-adik ya. Ya jadi anak Tuhan itu harus berkata dengan jujur. Jujur itu berkata apa adanya, dan itu adalah ciri anak Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena kejujuran itu itu membutuhkan ya courage, keberanian. Ya jadi semoga adik-adik semua melihat cerita ini dan oke, hari ini mungkin kalau sebelumnya adik-adik sering bohong gitu kan ya. Oke, hari ini saya nggak akan bohong dan saya akan jujur, jadi orang yang jujur. Gitu. Pastinya tetap sopan ya adik-adik. Jangan tiba-tiba bilang ke orang yang mungkin kamu nggak suka, mereka lagi pakai baju apa gitu. Terus kamu bilang, adik-adik bilang, oh baju kamu jelek banget sih gitu. Jangan gitu. Enggak, ini adik-adik harus jujur dengan dirinya sendiri dan tidak boleh tentunya tidak boleh bohong kepada Tuhan. Sekian ibadah hari ini. Semoga adik-adik bisa menerapkan ini kesehari-harinya. Semoga adik-adik nggak bohong lagi ya. Oke, thank you semuanya. Thank you. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, bagaimana adik-adik? Tentunya kita semakin dipenuhi oleh hadirat Tuhan, semakin dekat juga dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah persekutuan sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk memberikan persembahan ya, dan memberikan kepada orang tua juga. Nah, untuk mengakhirinya, kita angkat pujian buah roh, supaya kita semangat menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus yang menjadi anak-anak teladan Tuhan. Kita angkat pujian ini ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yuk kita minta Roh Kudus pimpin kita ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup ibadah ini dalam doa.
Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas hari ini kami telah kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sungguh ya Bapa kami dapat kembali menjadi anak Tuhan yang lebih dekat lagi, yang selalu mau memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, pimpin kami dalam sekolah kami. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sudah mengikuti sekolah langsung ya Bapak onsite. Tuhan Yesus pimpin kami, jaga kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, lindungi kami ya Bapak agar kami dapat melalui hari-hari ini dengan penuh perlindungan dan pimpinan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka agar dapat mampu menjaga kami ya Bapak, membimbing kami. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu selama ibadah ini. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan.